Apakah Anda lelah harus membeli bibit dan menanam bunga baru setiap musimnya? Bayangkan sebuah taman yang merawat dirinya sendiri, di mana bunga-bunga cantik muncul kembali setiap tahun tanpa campur tangan Anda sama sekali. Terdengar seperti sihir, bukan? Tapi ini bukan sihir, ini adalah keajaiban alam dari tanaman self-seeding, atau tanaman yang bisa menyemai benihnya sendiri. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 7 bunga luar biasa yang cukup Anda tanam sekali saja, dan Anda bisa menikmati keindahannya seumur hidup. Siapkan catatan Anda, karena setelah menonton ini, cara Anda berkebun akan berubah selamanya. Dan percayalah, tanaman nomor 5 akan sangat mengejutkan Anda. Sebelum kita masuk ke daftar bunganya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan self-seeding. Proses ini, dalam bahasa Indonesia sering disebut penyemaian mandiri, adalah kemampuan alami tanaman untuk menyebarkan benihnya sendiri setelah selesai berbunga. Angin, air, atau bahkan hewan kecil membantu menyebarkan benih-benih ini ke seluruh penjuru taman. Saat kondisi lingkungan tepat, benih-benih ini akan berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman baru pada musim berikutnya. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas dari tanaman. Keuntungannya bagi kita para pekebun sangatlah besar. Pertama, tentu saja hemat biaya. Anda tidak perlu lagi membeli bibit setiap tahun. Kedua, hemat waktu dan tenaga. Dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan taman dengan tampilan yang lebih alami, liar, dan seringkali lebih indah, seolah-olah dirancang oleh alam itu sendiri. Ini adalah cara berkebun yang lebih santai dan berkelanjutan. Mari kita mulai dengan yang pertama, si anggun yang menari-nari di tiup angin, yaitu bunga kosmos. Bunga ini, yang juga dikenal sebagai kenikir kertas, adalah lambang keindahan yang sederhana. Kelopaknya yang lembut hadir dalam berbagai warna cerah seperti merah muda, putih, magenta, hingga kuning dan oranye. Daunnya yang halus seperti benang menambah kesan ringan dan lapang pada taman Anda. Kosmos sangat mudah tumbuh dari biji dan sangat menyukai sinar matahari penuh. Keajaiban sesungguhnya terjadi di akhir musim mekarnya. Saat bunganya layu dan mengering, ia akan menghasilkan kepala biji yang penuh dengan benih kecil berwarna hitam dan panjang. Jika Anda membiarkannya begitu saja, angin akan melakukan tugasnya, menyebarkan benih-benih ini ke area sekitar. Musim berikutnya, Anda akan disambut oleh lautan anakan kosmos baru yang siap mekar dan mempercantik taman Anda tanpa usaha sedikit pun. Visualisasikan padang bunga kosmos yang bergoyang lembut, menciptakan suasana damai dan romantis di halaman rumah Anda. Selanjutnya, ada bunga yang tidak hanya cantik, tapi juga sangat berguna, yaitu marigold, atau yang di beberapa daerah dikenal sebagai bunga tahi ayam, atau gemitir. Jangan biarkan namanya yang unik menipu Anda, karena bunga ini adalah pahlawan sejati di kebun. Warnanya yang cerah, mulai dari kuning emas, oranye menyala, hingga merah marun, mampu mencerahkan sudut taman manapun. Lebih dari itu, marigold dikenal memiliki aroma khas yang tidak disukai oleh beberapa jenis hama, seperti nematoda, sehingga menjadikannya tanaman pendamping yang hebat untuk sayuran Anda. Proses self-seeding pada marigold sangat bisa diandalkan. Setelah kelopak bunganya mengering dan rontok, bagian dasar bunga akan berubah menjadi coklat dan kering, berisi puluhan benih tipis berwarna hitam dengan ujung putih. Anda bisa membiarkannya jatuh secara alami atau meremas kepala bunga yang sudah kering di area yang Anda inginkan. Marigold sangat toleran terhadap panas dan kondisi tanah yang kurang subur, menjadikannya pilihan sempurna untuk pemula yang menginginkan taman yang produktif dan bebas hama. Bunga ketiga dalam daftar kita adalah calendula, atau sering disebut pot marigold. Bunga ini berbeda dari marigold yang kita bahas sebelumnya. Calendula memiliki kelopak bunga yang bisa dimakan dan sering digunakan dalam produk perawatan kulit karena sifat penyembuhannya. Bunganya yang ceria seperti matahari kecil dengan warna kuning dan oranye terang akan membawa senyum di wajah Anda setiap pagi. Calendula adalah salah satu tanaman self-seeding yang paling gigih. Benihnya yang berbentuk seperti bulan sabit kecil dan melengkung sangat mudah tersebar. Bahkan, seringkali Anda akan menemukan anakan calendula tumbuh di tempat-tempat yang tidak terduga, memberikan kejutan yang menyenangkan. Tanaman ini tidak terlalu rewel. Ia bisa tumbuh di bawah sinar matahari penuh maupun teduh parsial. Membiarkan beberapa bunga terakhirnya membentuk biji adalah kunci untuk memastikan pasokan calendula yang tak ada habisnya di taman Anda dari tahun ke tahun.
Bayangkan Anda bisa memetik bunga segar untuk teh atau hiasan salad langsung dari taman yang tumbuh dengan sendirinya. Sekarang kita beralih ke bunga yang sangat populer di Indonesia karena ketahanannya terhadap cuaca panas, yaitu zinnia atau bunga kertas. Zinnia adalah pesta warna di taman. Varietasnya sangat banyak, mulai dari yang berkelopak tunggal hingga yang bertumpuk tebal seperti bunga dahlia, dengan spektrum warna yang mencakup hampir semua warna pelangi kecuali biru. Zinnia adalah magnet bagi kupu-kupu, menambahkan kehidupan dan gerakan di taman Anda. Proses self-seeding pada zinnia juga sangat mudah. Biarkan kepala bunga yang sudah mekar sempurna mengering di batangnya. Setelah benar-benar kering dan berwarna coklat, Anda bisa memanennya atau membiarkannya hancur secara alami. Setiap kepala bunga kering mengandung banyak benih berbentuk mata panah. Karena zinnia sangat mudah mengalami persilangan, jangan kaget jika zinnia yang tumbuh di tahun berikutnya memiliki warna atau bentuk baru yang unik. Ini adalah salah satu kegembiraan memiliki taman self-seeding. Selalu ada elemen kejutan dari alam. Bunga kelima adalah si eksotis dengan bentuk unik, celosia, atau yang lebih kita kenal dengan nama jengger ayam. Nama ini sangat pas, terutama untuk varietas cristata, yang bentuknya memang mirip jengger ayam, berkerut dan tebal. Ada juga varietas plumosa yang bunganya menyerupai bulu-bulu lembut atau spicata yang seperti gandum berwarna-warni. Teksturnya yang seperti beludru dan warnanya yang sangat menyala, seperti merah, ungu, kuning, dan pink, menjadikannya pusat perhatian di taman. Celosia menghasilkan ribuan biji hitam kecil yang mengkilap dari setiap kepala bunganya. Saat bunga mengering, biji-biji ini akan dengan mudah rontok dan tersebar di tanah di bawahnya. Tanaman ini sangat menyukai panas dan akan tumbuh subur di bawah sinar matahari penuh. Anakan celosia yang baru tumbuh sangat mudah dikenali. Kehadirannya akan memberikan sentuhan dramatis dan tekstur yang tidak biasa pada desain taman Anda, menjadikannya tidak monoton dan selalu menarik untuk dilihat. Pilihan keenam kita adalah tanaman yang mungkin sering Anda lihat tumbuh liar di pinggir jalan, namun kecantikannya tak terbantahkan, yaitu vinca atau tapak dara. Bunga ini adalah juara dalam hal ketahanan. Ia mampu bertahan di bawah terik matahari yang paling menyengat dan kondisi kekeringan sekalipun. Bunganya sederhana namun menawan, berbentuk seperti bintang kecil dengan 5 kelopak. Biasanya berwarna pink, putih, atau ungu, seringkali dengan mata berwarna kontras di tengahnya. Setelah berbunga, vinca akan menghasilkan polong biji kecil yang panjang. Saat polong ini matang dan kering, ia akan pecah dan melemparkan bijinya ke area sekitar. Inilah mekanisme penyebaran mandiri yang sangat efektif. Karena sifatnya yang sangat kuat dan mudah menyebar, vinca sangat cocok untuk mengisi area-area kosong di taman atau sebagai penutup tanah yang indah dan tidak memerlukan banyak perawatan. Ini adalah bukti bahwa keindahan seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana dan tangguh. Bunga ketujuh dan yang terakhir dalam daftar ini adalah si mungil yang ceria, Portulaca atau krokot, yang juga sering disebut bunga pukul 9 karena kebiasaannya mekar di pagi hari. Bunga ini adalah pilihan yang sempurna untuk taman batu, perbatasan, atau pot gantung. Daunnya yang sukulen atau tebal berdaging membuatnya sangat tahan terhadap kekeringan. Bunganya hadir dalam warna-warna neon yang sangat cerah seperti fuksia, kuning, oranye, dan putih. Setelah bunganya layu, ia akan meninggalkan kapsul biji kecil. Ketika kapsul ini mengering, bagian atasnya akan terbuka seperti tutup, dan ratusan biji hitam kecil seperti debu akan tumpah keluar. Biji-biji ini sangat kecil, sehingga mudah terbawa oleh angin atau air hujan ke seluruh taman. Portulaca akan membentuk karpet bunga berwarna-warni yang akan mekar tanpa henti sepanjang musim panas. Keindahannya yang mungil, namun semarak membuktikan bahwa hal-hal terbaik seringkali datang dalam paket kecil. Sekarang setelah kita mengetahui 7 bunga juaranya, mari kita bahas tentang cara menanamnya untuk pertama kali agar proses self-seeding bisa berhasil maksimal. Kunci utamanya adalah waktu. Untuk sebagian besar bunga ini, menanam dari biji di awal musim hujan adalah waktu yang ideal. Ini memberi mereka cukup waktu untuk tumbuh, mekar, dan menghasilkan biji sebelum musim kering tiba. Pastikan Anda menanamnya di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bunga, terutama soal sinar matahari. Kebanyakan dari 7 bunga ini adalah penyuka matahari sejati, jadi pilihlah area yang mendapat sinar matahari minimal 6 hingga 8 jam sehari. Persiapan tanah juga penting.
Meskipun mereka adalah tanaman yang tangguh, memberikan awal yang baik akan sangat membantu. Gemburkan tanah dan campurkan sedikit kompos untuk memberikan nutrisi awal. Jangan menanam biji terlalu dalam. Cukup taburkan di permukaan tanah dan tekan sedikit, atau tutupi dengan lapisan tanah yang sangat tipis. Siram dengan lembut dan jaga kelembapannya sampai biji berkecambah. Salah satu aspek terpenting untuk mendorong penyemaian mandiri adalah dengan menahan diri. Maksudnya adalah tahan keinginan Anda untuk merapikan taman terlalu cepat di akhir musim. Biarkan beberapa bunga terakhir dari setiap tanaman layu dan mengering secara alami di batangnya. Inilah pabrik benih Anda. Jika Anda memotong semua bunga yang sudah layu atau deadheading untuk mendorong pembungaan baru, Anda juga menghilangkan kesempatan tanaman untuk menghasilkan biji. Jadi, temukan keseimbangan. Anda bisa melakukan deadheading di awal dan pertengahan musim mekar untuk menjaga tanaman tetap produktif, tetapi menjelang akhir musim, biarkan alam mengambil alih. Biarkan kepala-kepala bunga itu matang, mengering, dan melepaskan generasi penerusnya. Ini adalah pelajaran kesabaran dalam berkebun, di mana tidak melakukan apa-apa terkadang merupakan tindakan yang paling produktif. Bagaimana cara mengelola taman self-seeding agar tidak terlihat berantakan dan liar tak terkendali? Ini adalah kekhawatiran yang wajar. Kuncinya adalah penjarangan atau thinning. Di musim berikutnya, Anda mungkin akan melihat puluhan atau bahkan ratusan anakan baru muncul bergerombol. Jika dibiarkan, mereka akan bersaing ketat untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi, yang hasilnya adalah tanaman yang kurus, lemah, dan sedikit berbunga. Disinilah peran Anda sebagai kurator taman. Pilih anakan yang paling sehat dan kuat, dan cabut sisanya. Beri jarak yang cukup antar tanaman sesuai dengan ukuran dewasanya. Anakan yang Anda cabut tidak harus dibuang. Anda bisa dengan hati-hati memindahkannya ke bagian lain dari taman yang masih kosong atau memberikannya kepada teman. Dengan melakukan penjarangan, Anda memastikan bahwa tanaman yang tersisa memiliki sumber daya yang cukup untuk tumbuh maksimal dan menghasilkan bunga yang paling indah. Mari kita dalami lagi tentang kosmos. Ada dua jenis utama yang populer. Cosmos bipinnatus yang memiliki bunga seperti daisy dan daun seperti pakis, dan Cosmos sulphureus yang warnanya lebih ke spektrum kuning dan oranye dan lebih tahan panas. Keduanya adalah penyebar benih yang hebat. Salah satu trik untuk kosmos adalah jangan memberikan pupuk yang terlalu kaya nitrogen. Jika tanah terlalu subur, Anda akan mendapatkan tanaman yang sangat rimbun dengan banyak daun, tetapi sedikit bunga. Mereka lebih suka sedikit diabaikan. Ketika benih kosmos tersebar, mereka seringkali menemukan celah-celah di antara tanaman lain untuk tumbuh. Hal ini menciptakan tampilan taman cottage garden yang sangat alami dan berlapis, di mana bunga-bunga tinggi menjulang di antara tanaman lain, memberikan dimensi vertikal yang indah. Mereka juga sangat menarik bagi lebah dan serangga penyerbuk lainnya, menjadikan taman Anda ekosistem yang lebih sehat. Sekarang, mari kita bicara lebih banyak tentang manfaat multifungsi dari marigold. Selain sebagai pengendali hama alami di dalam tanah, aroma daunnya yang tajam juga bisa mengusir serangga terbang seperti nyamuk. Menanamnya di sekitar area tempat duduk atau di dekat jendela bisa menjadi strategi alami untuk mengurangi gangguan serangga. Ada dua jenis utama, French marigold, Tagetes patula, yang lebih pendek dan kompak, serta African marigold, Tagetes erecta, yang lebih tinggi dengan bunga yang jauh lebih besar. Keduanya mudah menyebar sendiri, meskipun anakan dari varietas hibrida terkadang bisa kembali ke bentuk aslinya yang kurang spektakuler. Untuk memastikan self-seeding yang konsisten, pilih varietas open pollinated atau non-hibrida. Mengumpulkan benih marigold juga sangat memuaskan. Cukup tunggu kepala bunga kering, petik, dan pisahkan benih hitam panjangnya. Anda bisa menyimpannya atau langsung menebarkannya di tempat yang Anda inginkan. Kembali ke kalendula. Keistimewaan bunga ini tidak hanya pada kemampuannya menyemai diri, tetapi juga pada musim mekarnya yang panjang. Di iklim yang lebih sejuk, ia bisa berbunga hampir sepanjang tahun. Di iklim tropis, ia akan tumbuh subur selama tidak terlalu panas dan lembab. Benih kalendula cukup besar dan mudah ditangani. Anak-anak akan sangat suka membantu menaburkannya di taman. Karena kelopaknya bisa dimakan, pastikan Anda tidak menggunakan pestisida kimia di dekat tanaman ini. Kelopaknya memiliki rasa sedikit pedas dan bisa ditambahkan ke salad, nasi, atau digunakan sebagai pewarna makanan alami pengganti saffron.
Kemampuannya untuk tumbuh di hampir semua jenis tanah menjadikannya pilihan yang sangat pemaaf bagi para pemula. Kehadirannya di taman tidak hanya menambah warna, tetapi juga menambah nilai fungsional sebagai tanaman herbal dan kuliner. Zinnia memiliki reputasi sebagai salah satu bunga potong terbaik. Batangnya yang panjang dan kokoh, serta daya tahan bunganya setelah dipotong membuatnya menjadi favorit untuk rangkaian bunga segar di dalam rumah. Dengan memiliki taman zinnia yang menyemai sendiri, Anda akan memiliki pasokan bunga potong gratis yang tak ada habisnya. Saat melakukan penjarangan anakan zinnia, ingatlah bahwa sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk tanaman ini. Mereka rentan terhadap penyakit jamur seperti embun tepung, terutama jika ditanam terlalu rapat atau di lokasi yang lembab. Jadi, memberikan ruang yang cukup antar tanaman tidak hanya membuat mereka lebih subur, tetapi juga lebih sehat. Ingat juga tentang potensi persilangan alami. Jika Anda menanam beberapa varietas zinnia yang berbeda secara berdekatan, generasi berikutnya bisa menjadi kejutan yang menyenangkan, menampilkan kombinasi warna dan bentuk dari induknya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang keunikan celosia. Bunga ini, setelah dipotong, juga bisa dikeringkan dan akan mempertahankan warna serta bentuknya untuk waktu yang sangat lama. Ini menjadikannya pilihan yang fantastis untuk kerajinan tangan atau rangkaian bunga kering. Proses pengeringannya pun mudah, cukup gantung terbalik di tempat yang kering, gelap dan berventilasi baik. Biji celosia yang sangat kecil dan banyak berarti tingkat keberhasilan self-seedingnya sangat tinggi. Anda kemungkinan besar akan menemukan banyak sekali anakan di musim berikutnya. Karena mereka sangat menyukai panas, jangan khawatir jika mereka tampak lambat tumbuh di awal. Begitu cuaca memanas, mereka akan melesat tumbuh dengan cepat. Kehadiran celosia di taman akan memberikan elemen arsitektural yang kuat, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh bunga berbentuk daisy biasa. Vinca atau tapak dara, selain tangguh, juga memiliki sejarah dalam pengobatan tradisional. Namun, penting untuk diingat bahwa semua bagian tanaman ini beracun jika tertelan. Jadi berhati-hatilah jika Anda memiliki anak kecil atau hewan peliharaan. Meskipun demikian, sebagai tanaman hias, ia hampir tak terkalahkan dalam hal perawatan yang minim. Ia benar-benar tumbuh subur karena diabaikan. Terlalu banyak air atau pupuk justru bisa menyebabkan masalah seperti busuk akar. Mekanisme penyebaran bijinya yang eksplosif memastikan bahwa ia dapat mengisi area dengan cepat. Jika Anda memiliki area di taman yang panas, kering, dan sulit ditanami tanaman lain, cobalah vinca. Anda akan terkejut dengan kemampuannya untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang biak dan mempercantik sudut yang terlupakan itu. Untuk portulaca, ada hal menarik yang perlu diketahui. Selain Portulaca grandiflora yang memiliki bunga seperti mawar mini, ada juga kerabatnya, Portulaca oleracea, yang sering dianggap sebagai gulma, padahal daunnya bisa dimakan dan sangat kaya akan omega 3. Keduanya sangat mudah menyebar sendiri. Karena bijinya sangat halus, cara terbaik untuk memastikan mereka tumbuh adalah dengan tidak mengganggu tanah terlalu banyak setelah mereka disebar. Jangan menutupinya dengan mulsa yang tebal, karena ini akan menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan biji kecil untuk berkecambah. Mereka adalah pilihan yang sangat baik untuk mengisi celah di antara bebatuan atau paving, di mana mereka akan dengan senang hati tumbuh dan mekar di bawah panas yang terpantul dari batu. Kemampuannya untuk menutup tanah dengan cepat juga membantu menekan pertumbuhan gulma lainnya. Salah satu mitos yang perlu kita hancurkan adalah bahwa taman self-seeding selalu terlihat acak-acakan. Ini tidak benar. Anda adalah sutradaranya. Dengan penjarangan yang cermat dan pemindahan anakan, Anda bisa menciptakan desain yang terlihat alami namun tetap terkontrol. Pindahkan anakan kosmos ke bagian belakang bedengan untuk menciptakan latar belakang yang tinggi. Gunakan anakan portulaca untuk mengisi bagian depan atau tepi jalan setapak. Kelompokkan anakan marigold di dekat kebun sayur Anda. Anda bisa menciptakan sapuan warna atau drifts dengan membiarkan sekelompok anakan dari satu jenis bunga tumbuh bersama. Taman self-seeding memberikan Anda palet tanaman gratis setiap tahun. Bagaimana Anda melukis dengannya sepenuhnya terserah Anda. Ini adalah bentuk kolaborasi yang indah antara pekebun dan alam. Manfaat ekologis dari taman self-seeding juga sangat signifikan. Dengan membiarkan tanaman menyelesaikan siklus hidup alaminya, Anda menyediakan sumber makanan dan habitat bagi satwa liar. Kepala bunga yang mengering menyediakan biji bagi burung-burung kecil. Bunga-bunga seperti kosmos dan zinnia adalah sumber nektar yang kaya untuk lebah, kupu-kupu, dan penyerbuk lainnya.
Dengan tidak mengolah tanah setiap tahun, Anda juga membantu menjaga struktur tanah dan kehidupan mikroorganisme di dalamnya. Ini adalah pendekatan berkebun yang lebih ramah lingkungan, yang bekerja bersama alam, bukan melawannya. Taman Anda menjadi lebih dari sekadar kumpulan tanaman hias. Ia menjadi sebuah ekosistem kecil yang hidup dan dinamis, mendukung keanekaragaman hayati lokal. Ini adalah hadiah yang terus memberi, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah salah mengira anakan bunga sebagai gulma. Di musim semi atau awal musim hujan, saat banyak tanaman baru mulai tumbuh, sangat mudah untuk secara tidak sengaja mencabut anakan yang berharga. Kuncinya adalah belajar mengenali seperti apa rupa anakan dari masing-masing bunga self-seeding Anda. Ambil waktu di musim pertama untuk mengamati bagaimana rupa daun pertama dari tanaman muda Anda. Anda bisa mengambil fotonya sebagai referensi untuk tahun berikutnya. Biasanya, anakan akan muncul dalam kelompok di sekitar tempat tanaman induknya tumbuh tahun sebelumnya. Jika Anda ragu, biarkan saja tumbuh sedikit lebih besar sampai Anda bisa mengidentifikasinya dengan pasti. Lebih baik memiliki beberapa gulma untuk sementara waktu daripada kehilangan generasi baru bunga-bunga indah Anda. Kesabaran dan observasi adalah sahabat terbaik pekebun di taman self-seeding. Jadi, itulah dia. 7 bunga luar biasa yang akan mengubah taman Anda menjadi surga minim perawatan yang mekar abadi. Mulai dari kosmos yang anggun, marigold yang serbaguna, kalendula yang berkhasiat, zinnia yang penuh warna, celosia yang eksotis, vinca yang tangguh, hingga portulaca yang ceria. Dengan menanam mereka sekali saja, Anda telah mengundang keindahan yang akan kembali menyapa Anda tahun demi tahun. Anda tidak hanya menghemat waktu, tenaga, dan uang, tetapi juga menciptakan taman yang lebih alami, dinamis, dan ramah lingkungan. Anda berkolaborasi dengan alam, membiarkannya melakukan sebagian besar pekerjaan untuk Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya harap video ini memberikan Anda inspirasi untuk mulai menciptakan taman self-seeding impian Anda. Jadi, bunga mana dari 7 bunga tadi yang paling ingin Anda coba tanam? Atau mungkin Anda punya jagoan bunga self-seeding lainnya yang belum saya sebutkan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berkebun seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkebun!